Ya. Dan selamat malam pada Bapak Ibu sekalian yang sudah bergabung kembali di webinar periode 22. Untuk hari ini materi yang berlangsung merupakan materi ketiga. Alhamdulillah, sebelumnya alhamdulillah ya, karena pada malam ini kita semua masih diberi kesempatan untuk berkumpul. Kita panjatkan atas Bapak Ibu sekalian gabung kembali. Bapak apa kabar, Pak? Malam, Mbak. Iya, baik, Pak. Kita kembali bergabung ya, Pak, dengan materi yang berbeda dari periode sebelumnya. Untuk materi hari ini yang akan dibawakan oleh narasumber kita yaitu mengenai simulasi mini kompetisi dalam katalog atau toko daring. Ya, baik Bapak Ibu sekalian, untuk mengefisienkan waktu, langsung saja kami persilakan kepada Bapak Vidi Januardani. Semoga, mohon maaf, Bapak Vidi Januardani untuk membawakan materi malam ini. Silakan. Baik, terima kasih Mbak Aziza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera. Mudah-mudahan kita semua hari ini diberikan kesehatan dan diberikan keberkahan sehingga kita bisa menjalani hidup menjadi lebih baik dan bermanfaat. Baik Bapak Ibu sekalian, terima kasih untuk Konsultan Indonesia yang telah meminta saya untuk menyampaikan sedikit informasi terkait dengan mini kompetisi. Jadi mini kompetisi ini adalah sesuatu yang sebenarnya sudah ada tahun 2018 itu sebenarnya sudah ada regulasi terkait dengan mini kompetisi, tapi sistemnya belum siap. Nah, baru di akhir-akhir ini sistem ini kompetisi itu sudah dibangun ya, artinya sudah ada sistem yang memang memudahkan agar kita mendapatkan harga yang terbaik. Jadi prinsipnya mini kompetisi adalah kita menandingkan lagi produk yang akan kita beli itu sehingga nanti harapannya kita dapatkan harga yang lebih baik. Baik, mungkin saya tidak panjang lebar, saya akan coba share screen saja. Boleh dibuka Mbak Aziza share screen-nya? Oh iya Pak, mohon maaf. Ya. Ya, silakan Pak. Baik. Oke, sudah kelihatan ya? Baik, sebelumnya perkenalkan Sudah nama kelihatan saya. Pak, mungkin Ya, tinggal di ya. Ya, oke. Perkenalkan nama saya Vidi Januardani, bisa dipanggil Vidi. Saya sebagai pengelola PBJ Muda, fungsional BPA. Aktivitas saya di Kementerian Kelautan dan Perikanan, biasanya ngurusin terkait dengan LPSC dan katalog. Baik. Kalau Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat regulasi, mungkin saya nggak perlu jelaskan lagi ya secara detailnya, tapi ada di keputusan terakhir adalah di keputusan LKPP nomor 122 tahun 2022. Di sini adalah sekali lagi bagaimana tata cara penyelenggaraan katalog elektronik. Bapak Ibu sekalian, saat ini memang apakah bahwa purchasing itu menjadi wajib? Ya, kalau kita lihat rujukannya bahwa kewajiban menggunakan e-purchasing apabila menyangkut pemenuhan kebutuhan nasional atau yang ditetapkan oleh menteri, kepala lembaga atau kepala daerah. Jadi sebenarnya saat ini dikatakan tidak wajib.
Tapi kalau kita lihat di urutan di Perpres 16 contoh Perpres 12 bahwa urutan proses pengadaan itu mulai yang pertama kali adalah e-purchasing. Artinya apa? Bukan wajib tapi pilihan pertama. Nah, ini yang mungkin perlu menjadi perhatian. Kenapa dengan kita pilihan pertama purchasing ini? Karena akan sekali lagi mempermudah proses, harapannya mempermudah proses, memudahkan mendapatkan barang yang kita inginkan, dan memang ketemu dengan pemilik barang. Walaupun sekarang sudah banyak juga di dalam katalog ini muncul reseller-reseller yang terutama di katalog nasional. Bapak Ibu sekalian, dengan tidaknya bukan menjadi sebuah kewajiban, tapi sekali lagi ini menjadi pilihan pertama. Yang kedua, diingatkan bahwa walaupun kita purchasing, walaupun mini kompetisi nanti prosesnya, Bapak Ibu tetap diprioritaskan adalah menggunakan produk dalam negeri. Artinya kadang-kadang ada, wah ini nggak perlu nih produk dalam negeri. Wah saya beli cuma 10 juta, nggak usah pakai produk dalam negeri misalnya. Enggak. Artinya apa? Semua barang atau jasa dimaksimalkan menggunakan produk dalam negeri selama memang barang tersebut sudah diproduksi di Indonesia dan apalagi yang sudah punya sertifikat TKDN. Jadi di sini adalah menjadi hal yang wajib mengutamakan produk dalam negeri sebagaimana di PP 29 tahun 2018. Kalau kita lihat di ketentuan di dalam purchasing, di dalam katalog itu bahwa produk katalog selain disebut produk yang merupakan barang atau jasa yang disediakan oleh penyedia katalog yang tercantum pada katalog itu dengan spesifikasi, fungsi, kinerja maupun harga tertentu. Itu. Nah, yang kita ambil yang poin 3 saja, bahwa harga satuan yang ditayangkan di dalam katalog elektronik merupakan harga satuan tertinggi yang dapat dilakukan pembelian melalui e-purchasing. Jadi Bapak Ibu sekalian, harga yang sekarang ada di katalog itu adalah harga tertinggi. Artinya apa? Penyedia diberikan kebebasan menjual harganya berapapun. Nah, nanti artinya kayak pasar gitu. Setelah dia mau jual berapapun, nah ini yang nanti akan menjadi beban berat buat PPK adalah ya satu tadi itu. Harus dulu mengecek spesifikasinya. Yang kedua harus melakukan negosiasi atau dengan menggunakan mini kompetisi. Kenapa? Karena sekali lagi ini adalah satuan tertinggi. Nah, ini lanjut saja ini, ada kesalahan ya. Nah, apa langkahnya Bapak Ibu sekalian? Di sini sebelum melakukan purchasing, Bapak Ibu dilakukan harus lakukan persiapan dulu. Persiapan misalnya mau beli apa? Mau beli laptop misalnya paling gampang. Nah, setelah melakukan persiapan itu kan pasti kita harus menyusun identifikasi kebutuhan. Nah, spek yang sudah disusun Bapak Ibu pada saat menyusun dokumen perencanaan itu, sekali lagi dicek lagi apakah spek yang disusun pada saat menyusun anggaran dulu itu kira-kira masih ada nggak barangnya. Kadang-kadang spek yang disusun kan misalnya ini 2022 pasti kan nyusun dokumen perencanaan itu kan di tahun 2021. Nah, kadang apa yang kita rancang di 2021, 2022 ternyata mungkin malah barangnya sudah tidak diproduksi. Maka disarankan adalah bahwa spesifikasi tersebut dapat disesuaikan berdasarkan data informasi pasar terkini untuk mengetahui ketersediaan barang. Jadi di sini Bapak Ibu harus kita kembalikan ke dokumen persiapan dulu. Artinya apa? Kita cek kembali dokumennya dulu sambil ngelihat RKKL-nya atau ngelihat DPA-nya. Nah, kita lihat nih dokumennya dulu butuh apa. Mau butuh laptop misalnya. Nah, ini adalah identifikasi kebutuhan. Oh, nanti di sini sudah muncul nih kapasitasnya, berapa jumlahnya, butuhnya, apakah ada. Ini adalah dokumen-dokumen perencanaan pengadaan yang disusun pada saat dokumen perencanaan. Artinya apa? Ini yang kita cek kembali. Oh, ternyata Pak, misalnya setelah kita cek ternyata
ternyata barangnya sudah tidak diproduksi lagi. Nah, ini yang sekali lagi menjadi persiapan. Contoh misalnya sekarang ini produk laptop yang ber-TKDN, PDN ini sesuatu yang luar biasa. Sekarang itu kalau mau pesen itu minimal 3 bulan, Pak. Jadi ini teman-teman kami ini lapor nih, Mas, gimana ini? Ini ada chattingan di dalam katalog bahwa penyedia belum bisa memenuhi kebutuhan kita dan baru bisa setelah tanggal 31 Desember. Oh, padahal kita butuh. Nah, ini artinya apa? Eh, Artinya apa? Yang kita susun tadi perencanaan dulu bahwa laptopnya harus ber-TKDN tadi itu, ternyata kita cek, ternyata ketersediaan barangnya sudah tidak bisa memenuhi kebutuhan kita saat ini. Nah, ini artinya apa? Ini yang perlu dilakukan pengecekan kembali. Jangan-jangan memang sudah nggak produksi atau volumenya sudah tidak mungkin di apa namanya dipenuhin oleh penyedia tersebut. Jadi di sini bahwa kita dari identifikasi ini kan kita bisa lihat semua ya, hasil identifikasinya tadi ada renjanya atau renstranya, ada PKKR atau PKS-nya, kita lihat bisa DIPA atau DPA-nya, lihat RUP-nya. Jadi kita harus ngecek kembali ini untuk memastikan pada saat penyusunan spesifikasi teknis ini apakah memang menjadi kebutuhan kita. Apakah memang laptop tadi dibutuhkan untuk administrasi, ataukah untuk IT, ataukah perlu laptop khusus. Jadi ini adalah memastikan ketersediaan barang tadi sistem anggaran identifikasi. Yang ketiga adalah kita diminta untuk mengecek kembali produk-produk ini di katalog maupun di luar katalog. Kita coba buka toko online seperti Tokopedia, Blibli, Bukalapak, dan Lazada dan lain-lain sebagainya macam. Artinya apa? Kita sudah melakukan survei pasarnya. Oh, masih ada barangnya. Oh, stoknya ada nggak sih? Kan gitu. Nah, ini atau kita bisa melakukan survei pasar atau kita langsung survei ke asosiasi. Nah, dari sini kan kita bisa melihat, begitu kita buka toko online, oh ini ada datanya. Begitu kita lihat di katalog ada harganya. Begitu lihat survei pasar kita dapat harganya. Artinya apa? Ini kita bisa mendapatkan harganya. Nah, harga-harga ini sebenarnya Bapak Ibu sekalian, kalau bahasa katalog itu kan nggak menyusun HPS, tapi adalah menyusun referensi harga. Nah, artinya apa? Data-data yang kita kumpulkan tadi itu ada sebagai dasar referensi harga yang nanti dapat digunakan pada saat proses negosiasi atau pada saat mini kompetisi. Nah, referensi ini Bapak Ibu sekalian, sekali lagi untuk mencari harga terbaik. Kan kita pemerintah ini kan harus nyari terbaik ya. Kita ingat aja ibu-ibu aja, kalau ke pasar pasti nyari terbaik walaupun cuma beda 500 perak. Putar-putar ketemu aja dapat itu. Artinya mendapatkan harga yang terbaik, yang efisien sehingga bisa bisa apa ya namanya? Ya menguntungkan buat negara bahasanya kan begitu. Nah, mencari produk dengan harga yang terbaik yang tercantum pada kata sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan dengan memperhatikan ketentuan prioritas penggunaan produk dalam negeri dan usaha kecil. Yang kedua, Bapak Ibu, adalah mencari harga pembanding produk sejenis di luar aplikasi katalog elektronik apabila ada. Artinya apa? Kalau memang nggak ada, nggak usah dipaksa, harus ada kan gitu. Tapi kalau memang ada, artinya kita bisa dengan tadi itu dengan toko-toko online, asosiasi, atau kita melakukan survei sendiri sebagai dasar referensi harga. Bedanya referensi sama HPS itu beda ya. Kalau HPS itu kan disusun dengan kalian. Artinya apa? Disusun, tambahin keuntungan, ongkos kirim, pajak, dan segala macam yang nanti ditandatangani oleh PPK. Kan begitu kan? Nah, tapi kalau referensi itu kita hanya mengumpulkan kita harga di Tokopedia harga berapa di ini. Nah, itu nanti sekali lagi sebagai dasar pembanding untuk melakukan membandingkan dengan harga yang ada di katalog. Ya, informasinya bisa dari KLPD atau bisa kontrak sejenis atau dokumen lain yang memang bisa dipertanggungjawabkan. Dan di situ juga
PPK atau PP juga dapat mempersiapkan kebutuhan terkait dengan layanan teknis pendukung dari barang atau jasa untuk dijadikan referensi di dalam melakukan negosiasi dengan penyedia. Jadi gini, artinya apa? Ada layanan, ada purna jual, terus ada saya boleh nggak saya beli ini, misalnya di dalam katalog itu belum termasuk pelatihan, boleh nggak termasuk pelatihannya? Nah, misalnya semacam itu. Boleh nggak termasuk instalasinya? Nah, semacam itu ini menjadi dasar negosiasi nanti. Nah, pengumpulan referensi harga tidak diperlukan jika harga produk tayang pada aplikasi katalog elektronik berupa fixed price atau harga tidak bisa dinegosiasi. Makanya harus dilihat dulu di dalam ini nanti ada keterangannya kalau dia mengasih tahu bahwa harga ini tidak bisa dinegosiasikan. Nah, ini sebenarnya konsep kita mengumpulkan harga ini. Artinya apa? Kita dapat tadi ada pasarnya, terus kita udah dapat harganya. Nah, ini menjadi dasar kita untuk melakukan menyusun spesifikasi. Ada juga ternyata setelah kita cari tadi, ya contoh saya cari tadi, ternyata yang katalog-katalog yang laptop-laptop yang konsolidasi atau yang ini ternyata barangnya sudah tidak bisa mereka belum siap untuk belum mampu untuk memenuhi kebutuhan saat ini yang ada di Indonesia ini yang sekarang pesanannya luar biasa. Nah, akhirnya apa? Kita bisa melakukan mencari alternatif barang atau jasa lain yang sejenis. Kalau memang sudah ada yang TKDN, cari yang TKDN. Kalau memang tidak ada, baru cari yang PDN. Kalau memang tidak ada, baru nanti Bapak Ibu boleh membeli laptop ini yang impor. Sekali lagi, tapi tetap harus ada tahapannya. Nah, tahapan-tahapan itu tolong nanti disiapkan, artinya apa? Dijustifikasi suatu saat kalau ada APIP atau BPK atau siapapun menanyakan kenapa kita beli impor, ada urutannya, ada justifikasinya. Ya, jadi ini sekali lagi perlu menjadi perhatian pada saat Bapak Ibu menyusun spesifikasi. Terus, nah di sini Bapak Ibu sekalian, pada saat nyusun spek ini pun Bapak Ibu sekalian, kita dimungkinkan menyebutkan merek yang tercantum di katalog. Nah, artinya apa? Kalau dia cuma satu itemnya, clear nih. Tapi kalau lebih dari satu, spek teknisnya atau merek-mereknya lebih dari satu kan banyak nih. Nah, ini yang nanti perlu justifikasi teknis tertulis yang ditetapkan oleh PPK. Jadi PPK harus ada, misalnya menyebutkan merek A, nah, itu harus tetap ada justifikasi teknis. Kenapa menyebut A? Alasannya apa? Pertimbangannya apa? Atau faktanya apa? Nah, misalnya itu terhadap suatu kebutuhan atas suatu merek tersebut. Jadi, kenapa saya perlu merek ini? Satu, karena apa? Di daerah saya hanya satu dealernya. Nah, misalnya semacam itu. Yang kedua, misalnya purna jualnya bagus, servisnya bagus, dan sebagainya macam. Itu yang nanti Bapak Ibu kumpulkan sebagai justifikasi teknisnya. Jadi, dibuat, Pak. Justifikasi teknis penyebutan merek pengadaan laptop konsolidasi misalnya. Latar belakangnya apa, maksud tujuannya, alasannya apa, menyebutkan merek tadi itu. Nah, semacam itu. Terus kita siapkan yang memang bisa dipertanggungjawabkan. Malah ada beberapa kementerian atau lembaga atau mungkin Pemda ada satu unit sendiri yang memang memberikan rekomendasi terkait dengan produk-produk IT, produk ini, nanti rekomendasinya dari sana. Ada nanti misalnya dari OPD atau dari Satker yang akan memberikan rekomendasi. Nah, itu akan lebih baik lagi. Boleh nggak saya mau beli ini? Nah, artinya apa? Selama ini Bapak Ibu sekalian, belum banyaknya standar terkait dengan misalnya contoh laptop misalnya. Jadi belum ada standar khusus sehingga banyak yang orang beli kadang-kadang wah laptopnya sudah luar biasa sebenarnya fungsi tapi tidak dimanfaatkan dengan baik. Artinya apa? Overspec. Nah, ini kan jadi tidak baik juga. Ketika overspec itu kan dianggap secara ini dianggap bisa merugikan negara karena apa? Harganya jadi mahal, tapi spek itu tidak dimanfaatkan dengan baik. Nah, ini yang perlu sekali lagi justifikasi teknis yang nanti ditandatangani oleh BPK-nya. Oke. Nah,
Oke, kita lanjutkan. Nah, berikutnya setelah kita mengumpulkan referensi harga tadi, nah kita Bapak Ibu, kita diminta adalah memprioritaskan produk dalam negerinya. Jadi seperti saya yang awal tadi, nah ini sudah jelas nih sekarang di KPK 122 tahun 2022. Nah, ini ada apabila barang dan jasa dibutuhkan terdapat produk yang memiliki TKDN dan BMP-nya 40%, maka PPK atau PP memilih produk dalam negeri yang TKDN paling sedikit 25%. Dalam hal tidak ada yang di atas 25%, maka PPK boleh mencari produk dalam negeri yang punya TKDN kurang dari 25%. Kalau tidak ada, cari yang punya label PDN, tapi belum punya sertifikat TKDN, dan kalau memang tetap tidak ada, baru impor. Artinya apa? Maupun ini mau di katalog atau mau di luar katalog, ini yang jadi prinsip kita. Cari dulu yang TKDN. Sekarang itu kan begitu. Cari yang TKDN. Terus cari yang di atas 25%. Kalau nggak ada, di bawah 25%. Nah, ini juga barusan tadi pagi ada cerita ibu-ibu. Pak, gimana ini? Misalnya ada contoh. Ini alat suntik misalnya. Kalau menggunakan produk luar, suntiknya nggak terasa sakit. Tapi begitu menggunakan PDN atau yang punya sertifikat TKDN, wah itu terasa banget. Nah, ini menjadi banyak komplain nih. Nah, masyarakat ini kan tadinya, kok enak kemarin suntiknya nggak terasa, sekarang jadi terasa sakit. Nah, ini ada komplainan semacam itu. Nah, ini yang perlu menjadi perhatian pada saat menyusun spesifikasi tadi. Ya, berikutnya adalah memprioritaskan untuk usaha kecil, koperasi. Jadi artinya apa? Untuk anggaran 15 miliar ke bawah kan memang dikhususkan untuk usaha kecil. Nah, di sini adalah kita mengutamakan untuk usaha kecil atau koperasi atau usaha mikronya. Tapi kalau memang tidak memungkinkan, maka penyedia katalog dengan mencari yang usaha non kecil. Artinya boleh. Jadi ini alurnya semacam itu. Jadi ini adalah langkah persiapan Bapak Ibu sebelum melakukan purchasing. Nah, tolong setiap proses-proses ini Bapak Ibu tolong didokumentasikan. Jadi dokumen-dokumen tadi didokumentasikan sehingga Bapak Ibu sekalian punya arsipnya, punya datanya suatu saat ketika memang ada ada sesuatu. Contoh kemarin aja ada beberapa kasus di satu daerah, ini purchasing juga Bapak Ibu. Purchasing alat berat ya, ternyata ditetapkan sebagai tersangka PPK-nya. Kenapa? Barang yang diterima antara yang dikontrak dengan yang dipurchase dengan yang diterima itu berbeda. Nah, ini juga menjadi pertanyaan. Nah, makanya harus kehati-hatian. Makanya data dukung inilah yang harus memang Bapak Ibu siapkan di dalam proses purchasing melalui katalognya. Oke. Nah, diingatkan lagi Bapak Ibu sekalian bahwa untuk purchasing itu rancangan kontraknya atau ini adalah bentuk kontraknya adalah surat pesanan. Jadi boleh nggak dipakai SPK atau surat perjanjian? Boleh, tapi secara prinsip surat pesanan ini sudah menggambarkan pola daripada SPK atau surat perjanjian karena sudah diatur hak dan kewajibannya, sudah diatur terkait dengan ketika ada perubahan, sudah diatur ketika ada kahar segala macam. Sebenarnya surat pesanan yang ada di dalam aplikasi itu sudah menggambarkan kondisi yang hampir sama dengan SPK atau dengan surat perjanjian. Artinya cukup dengan surat pesanan yang kita buat untuk melakukan untuk pembayaran maupun di dalam pelaksanaan kontraknya. Jadi sekali lagi Bapak Ibu sekalian punya dokumen ini. Tadi sudah punya dokumen perencanaan pengadaan ya pada saat penyusunan anggaran, sudah punya dokumen persiapan yang tadi itu purchasing-nya, tinggal nanti adalah dokumen persiapan pemilihan atau dokumen pemilihannya yang harus disiapkan. Artinya apa? Proses purchasing-nya nanti akan harus teradministrasi juga. Baik itu menggunakan metode negosiasi maupun menggunakan metode mini kompetisi. Nah, artinya apa? Seluruh dokumen yang nanti Bapak Ibu punya itu mulai dari dokumen perencanaan, dokumen persiapan, sampai dokumen serah terima.
Alangkah indahnya kalau dokumen-dokumen itu jadikan satu, sehingga aset kita, BMD kita atau BUMN kita akan tercatat dengan baik karena apa? Sejarahnya, prosesnya semua bisa terbaca di dalam terbaca di dalam data untuk pengadaan barangnya. Harapannya sih begitu. Sehingga sekali lagi aset-aset BUMN kita nanti atau BUMN atau BMD-nya akan terlihat dengan baik dan tertata dengan baik. Baik, kita ke proses persiapannya sudah kita lakukan, artinya apa? Bapak Ibu sekalian sudah punya dokumennya. Yang proses berikutnya adalah purchasing-nya menggunakan mini kompetisi. Nah, pada saat pelaksanaan mini kompetisi ini, Bapak Ibu sekalian, sekali lagi perlu menjadi perhatian. Kapan mini kompetisi itu dilakukan? Mini kompetisi adalah purchasing katalog dengan metodologi dilakukan terhadap 2 atau lebih penyedia katalog yang memiliki produk yang sama atau produk spesifikasi sejenis yang dibutuhkan oleh PPK atau dan dengan tujuan mendapatkan harga terbaik. Artinya apa? Bahwa dilakukan terhadap 2 atau lebih penyedia katalog. Jadi ini yang sekarang harus menjadi kehati-hatian kita. Karena apa? Ternyata banyak juga penyedia ini yang mempunyai barang yang sama, produk yang sama, atau spesifikasi yang sejenis. Nah itu yang harus kita tawarkan. Biar kita mendapatkan harga terbaik. Artinya kalau cuma ada satu produk, ya udah, berarti kan kita nggak bisa pakai mini kompetisi atau satu penyedia. Berarti yang kita bisa melakukan adalah dengan sistem negosiasi. Tapi kalau lebih dari 2, lebih baik adalah menggunakan mini kompetisi, biar kita sekali lagi untuk mendapatkan harga terbaik. Nah, untuk pembuatan paket, sekali lagi paling sedikit 200 juta yang dilakukan oleh PPK, di bawah 200 juta dilakukan oleh pejabat pengadaan. Nah, kalau kita lihat alurnya, ya sama, bisa melihat di alur purchasing-nya, masuk di LPC-nya, terus masuk di katalognya nanti. Nah, ini ada fitur kompetisinya, mini kompetisinya. Jadi ini, begitu Bapak Ibu masuk di purchasing, di sini ada fitur kompetisi. Nah, ini yang nanti tinggal Bapak Ibu tinggal klik saja. Nah, di sini tinggal paling bawah itu nanti ada buat kompetisi. Nah, setelah dibuat kompetisi, nanti kita cari judul RUP-nya segala macam. Nanti coba saya praktekkan saja, biar mungkin lebih sederhana, tapi nanti tidak bisa full karena mungkin terkait dengan waktu segala macam. Nah, ini adalah mini kompetisinya. Ada prosesnya, ada kompetisi. Tadi itu kompetisi bisa berdasarkan produk atau kompetisi berdasarkan spesifikasi. Oke, saya coba praktekkan saja ya, biar nanti lebih ini melihatnya. Oke, sudah kelihatan ya? Ya. Oke, kita coba ini. Sudah kelihatan ya Bapak Ibu Sudah sekalian? Pak, sudah kelihatan. Ya. Oke, ini adalah versi latihannya. Nanti Bapak Ibu sekalian login, kita anggap sebagai pejabat pengadaan misalnya. Saya login sebagai pejabat pengadaan. Saya pakai login, masuk. Oke, begitu saya sudah masuk sebagai pejabat pengadaan, Bapak Ibu sekalian, tolong di sini ada klik kompetisi. Nah, kalau yang purchasing biasanya kan tinggal kita beli, terus nanti masuk keranjang kan. Nah, kalau yang di kompetisi, ini Bapak Ibu tinggal klik kompetisi. Nah, ini akan muncul tampilannya. Nah, kita akan nanti namanya buat kompetisi. Ya, tinggal klik buat kompetisi. Nah, di sini ada 2 pilihan, kompetisi produk atau kompetisi spesifikasi. Nah, karena sementara produknya masih belum bisa, kita menggunakan kompetisi spesifikasi. Tinggal pilih. Oke. Nah, baru kita cari nomor RUP-nya. Nah, sering Bapak Ibu mengalami kendala, Pak, nomor RUP-nya kok nggak bisa masuk ya? Padahal di sirupnya sudah tayang.
Nah, ini ini ada fitur namanya data master Bapak Ibu sekalian. Tinggal klik saja RUP-nya. Nah, tinggal tarik RUP terpilih. Nah, masukkan kode RUP-nya. Nah, cari, simpan, nanti akan muncul Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau ada kendala, gagal sirupnya sudah processing, dicari-cari kok nggak muncul, Bapak Ibu bisa menarik mandiri melalui data master. Oke, saya kembali ke kompetisi. Tadi kita buat kompetisi. Saya ambil kompetisi spesifikasi. Nah, saat ini yang mini kompetisi ini masih sedikit yang menggunakan. Masih sedikit ya, artinya apa? Karena mungkin belum terbiasa sehingga padahal ini yang sangat perlu sekali. Karena apa? Kita ingin mendapatkan harga terbaik. Apalagi sekarang kalau di katalog nasional itu banyak sekali reseller ya. Satu laptop aja itu bisa resellnya bisa 10, bisa 20. Nah, ini kita ingin mendapatkan yang baik. Kita coba misalnya nomor RUP-nya saya cari aja makanan. Saya cek. Silakan pilih tahunnya. Sambil nunggu loading. Oh, nggak ketemu ya. Makanan. Oh, ada ini. Nah, ini kita pilih. Nah, misalnya yang berapa ini? Kita ambil belanja makan minum jamuan Kabupaten Batang. Nah, kita pilih. Nah, maka setelah kita pilih akan menjadi warna kuning ini, klik berikutnya. Nah, kita tinggal milih judul. Misalnya pengadaan makan minum Mamin ya misalnya, biar beda sedikit. Nah, misalnya. Terus kita tinggal pilih, karena tadi milih jenis kompetensi spesifikasi, kita tinggal pilih etalasenya. Makan minum. Di mana? Kita pilih, mana tadi ya, sebentar. Makan minum. Misalnya Bukit Tinggi. Kita cari. Makan minum. Ini salah satu aja ya. Bali. Kategorinya apa? Nasi prasmanan, VIP, nasi kotak. Nah, nasi kotak. Terus kita buat spesifikasinya. Nah, nasinya berapa on? 5 nasi putih. Kan begitu ya. Terus minumannya air putih. Tahu tempe putih misalnya ya. Sambal putih. Ya terserah ya nanti Bapak Ibu. Dagingnya ikan putih misalnya ya. Sayurnya putih, berarti sayur kol ya. Buahnya putih, buah pir. Kerupuknya warna putih. Nah, semuanya bisa dan lain-lain. Misalnya apa? Nah, ini tinggal ditulis dibungkus plastik atau dibungkus plastik. Ini adalah spesifikasi yang sudah kita tentukan. Kita butuh berapa? Butuh 1000 nasi kotak ya. Artinya kita sudah ada di wilayah Bali, makan minumnya. Nah, terus kapan kita mau upload terakhir? Tanggal 10 misalnya. Jadi di sini Bapak Ibu kayak tender cepat gitu. Kita ngasih batas waktu penawaran. Kasih berapa lama Pak? Bisa sehari, bisa 2 hari, bisa 3 hari, terserah. Artinya apa? Selama masa batas akhir pemasukan penawaran itu nanti penyedia bisa ganti lagi penawarannya, istilahnya bersaing di situ. Nah, batas akhirnya kapan serah terimanya? Nah, ini sampai ada batas terimanya, kita anggap aja sampai tanggal 13. Pilih upload dokumen. Nah, di sini yang nanti Bapak Ibu nanti upload dokumennya harus disiapkan dulu dokumennya. Nah, dokumen untuk pengumumannya biasanya. Misalnya speknya, jumlahnya, alamatnya, dikirim kemana, semuanya ada di sini. Ya, setelah itu klik berikutnya.
Data berhasil disimpan, cari alamatnya. Bali misalnya ya. Wilayah Bali, Kabupaten Denpasar. Alat lengkapnya mana ini? Denpasar. Terus simpan. Nah, berhasil simpan. Jika sudah membuat misi mohon untuk memasukkan informasi paketnya. Klik informasikan. Nah, ini mau dikirim kemana NPWP-nya, alamatnya, APBN apa PBBD, kode rekeningnya misalnya 52311 semacam itu ya. Bebas nih kode anggarannya. Ya. Setelah itu klik berikutnya. Nah, data berhasil disimpan, nama PPK-nya siapa? Nah, ini klik berikutnya. Nah, pilih siapa ini? Pilih PPK-nya. Nah, ini kan PPK, kita cari PPK 1. Ada nggak ya? Kita cari. Ada PPK 1. PPK 1. Nah, ini kita pilih PPK 1. Oke, muncul PPK 1. Tinggal proses, Pak. Proses, oke. Nah, artinya apa? Paket sudah diumumkan. Di sini tahapannya adalah memasukkan masa pemasukan penawaran. Kita bisa lihat statusnya, detail informasi penawaran. Nah, ini nanti kalau batalkan bisa dibatalkan. Nah, ini adalah sudah, artinya apa? PP pejabat pengadaan sudah ngumum ini. Tinggal nanti menunggu penyedia-penyedia yang akan memasukkan penawarannya. Nah, nanti penyedia itu akan bersaing sampai tadi itu batas yang kita tentukan. Kita coba masuk di penyedianya. Kita coba bisa nggak masuk di situ. Nah, nanti penyedia login di katalog, masuk di kompetisi juga sama. Nah, mudah-mudahan muncul paketnya di sini. Oh, nggak muncul ternyata ya. Nah, di sini nggak muncul karena beda. Sebentar. Ada muncul nggak ya? Makan minum tadi. Nggak muncul ya. Oke. Artinya di sini penyedia itu tinggal memasukkan, Pak. Proses ini penyedia tinggal memasukkan barang spek yang akan ditawarkan seperti apa, terus harganya berapa, dia akan melakukan menginput di sini semua penawarannya. Jadi di sini nanti akan muncul, Pak, penawaran dia berapa segala macam begitu. Ini yang muncul di penyedianya. Nanti setelah penyedianya selesai memasukkan penawaran, kita masuk lagi ke pejabat pengadaan. Kita lihat. Oke, di kompetisinya. Nah, ini tadi, ini karena masih masukkan penawaran ya, artinya penyedia belum memasukkan penawarannya. Nah, sini nanti Bapak Ibu sekalian, pada saat kalau sudah batas waktunya, tolong nanti Bapak Ibu klik sini, Pak. Di sini adalah selesaikan masa pemasukan penawaran. Kalau nggak kita klik, itu nanti akan jalan terus, Pak. Ya, makanya ini harus diklik bahwa batas akhirnya sampai misalnya sampai jam 12 ya. Kita tinggal klik selesaikan masa penawaran. Apakah iya misalnya ya. Nah, nanti ini artinya apa? Ini selesai, Pak. Artinya apa? Penyedia tadi yang sudah memasukkan penawaran, dia akan terkunci, udah nggak bisa lagi masukin yang lainnya. Cuma karena ini adalah cuma nggak ada yang masukin penawaran, maka dia dianggap gagal. Ya. Tapi kalau kita lihat di sini, ya artinya sambil menggunakan ini, nanti semacam ini Bapak Ibu sekalian. Penawarannya, oke, nanti penyedianya, sari-sari kembali. Nah, nanti akan muncul semacam ini Bapak Ibu sekalian. Ya, jadi begitu sudah selesai memasukkan, kalau ada lebih dari satu, nanti akan muncul semacam ini.
PT Fokus Indo Lighting, PT Garta Loka bersama. Nanti dia akan sistem yang akan melakukan peringkat, Pak. Peringkat pertama, peringkat kedua. Artinya, jadi kita sudah tahu nih, dia penawaran dia berapa dengan spesifikasi yang sudah kita tentukan. Setelah kita nanti setelah itu baru nanti ada namanya publikasi. Nah, publikasi di sini Bapak Ibu nanti menetapkan pemenangnya, pilih pemenangnya. Nah, produknya apa, pilih pemenangnya, alasannya apa. Jadi ini otomatis ya. Misalnya pemenangnya mana atau yang ini, misalnya semacam itu. Oke, jadi di sini ada statusnya ya Bapak Ibu sekalian, harga terbaik dan bukan harga terbaik. Kalau sudah, simpan. Ya. Memang agak sedikit prosesnya panjang, tapi sekali lagi ini adalah proses yang memang nanti dilalui oleh teman-teman pejabat pengadaan atau PPK pada saat mini kompetisi. Ini masih loading ya. Tes. Oke, coba kita ulangi lagi. Simpan. Oke. Artinya di sini ditetapkan sebagai pemenang. Jadi nanti publikasi kompetisi spesifikasinya. Ya, di sini aksinya pilih pemenang, hapus ubah justifikasi, baru nanti dibuatnya paket kompetisinya. Ya, sudah berhasil. Nah, setelah berhasil tadi, maka nanti dia akan masuk ke purchasing, Pak. Nah, jadi nanti prosesnya akan ke purchasing. Nah, jadi apa? Nanti baru kita pesan. Ya. Jadi setelah ada pemenangnya itu baru kita pesan, Pak. Nah, nanti kita pesan berapa segala macam di situ. Jadi prosesnya sampai nanti setuju, sepakat, baru nanti diproses sampai ke surat pesanannya. Kita lihat, dilihat paketnya sudah dipublikasi. Nah, ini tadi lagi proses paketnya. Nah, ini proses negosiasinya nggak ada, kita lihat. Nah, di sini nanti setelah proses masuk ke proses purchasing, ya ini kita tinggal yang kita beli apa tadi, tinggal mulai proses paket. Nah, kayak kayak purchasing biasa itu. Jadi artinya apa? Untuk mini kompetisi ini pertandingkan dulu spesifikasinya, harga itu, baru nanti kita melakukan purchasing-nya. Nah, baru klik proses persetujuan. Setuju misalnya. Memang agak panjang sedikit, tapi nanti akan terbiasa semacam itu. Sudah, proses setuju, nanti kita sudah sekarang ke tahap batas waktu penuh. Nah, ini juga Bapak Ibu sekalian, ini ada sekarang informasi di sistem katalog ini bahwa batas waktu respon paket selama 3 hari kerja. Jadi kalau Bapak Ibu tidak melakukan proses negosiasi atau komunikasi selama 3 hari kerja, maka nanti sama sistem akan langsung dikunci, Pak. Jadi dibatalkan by sistem. Nah, ini yang sekarang banyak laporan. Kok sekarang paketnya kok nggak bisa diapa-apain ya? Kan gitu. Kenapa? Karena sudah dikunci by sistem. Selama 3 hari kerja tidak ada aktivitas, proses negosiasinya segala macam, maka nanti paketnya akan berhenti, Pak. Ya. Oke. Kurang lebih itu proses purchasing-nya. Nah, ini kan sudah proses ya, Pak. Nanti tinggal artinya Pak, kita sudah pesan, kita siapkan, kita coba di akun BPK-nya. Nah, biasanya ada akun BPK-nya. Kita lihat di kontraknya. Kita siapkan untuk surat pesanannya.
Yang mana ya? Oh, ini nggak muncul ya. Tadi nggak ketemu. Coba. Purchasing-nya bukan ini. Jadi ini nggak muncul ya. Harusnya mungkin muncul di sini, di kompetisi ini. Nah, harusnya muncul di sini. Nanti prosesnya tinggal persetujuan PPK untuk membuatkan kontraknya. Dan dikontrak nanti setelah dikontrak nanti penyedia akan kirim barangnya, ngisi di dalam aplikasi sampai ke penilaian kinerja penyedianya. Kurang lebih itu yang bisa saya sampaikan Mbak Aziza terkait dengan mini kompetisi, dan ini sudah dilakukan oleh teman-teman sebelum artinya sudah sebagian teman-teman sudah melakukan mini kompetisi. Ya. Nah, satu lagi yang ingatkan di sini, sebentar. Nah, ini artinya apa? Kalau mini kompetisi itu, setelah mini kompetisi Bapak Ibu, kita diminta dalam KPK 122 untuk memeriksa status daftar hitam penyedia. Kalau negosiasi, kita udah cek dulu nih, daftar hitam apa enggak. Kalau mini kompetisi kan tadi bersaing ya, baru setelah dapat penyedianya, baru kita diminta untuk melakukan pengecekan daftar hitamnya. Yang kedua, memverifikasi data kualifikasinya yang belum terverifikasi pada aplikasi Sikap. Dan di sini yang agak penting adalah melakukan klarifikasi spesifikasi teknis, fungsi, ketentuan terkait produk yang tercantum dalam aplikasi katalog kepada penyedia elektronik. Artinya apa? Kita melakukan klarifikasi lagi terkait dengan spesifikasi teknis atau fungsinya. Nah, untuk katalog ini, Bapak Ibu tidak perlu membuat jaminan pelaksanaan, karena ini banyak juga teman-teman ada yang purchasing itu meminta jaminan pelaksanaan, jadi tidak diatur di sini, tidak diperlukan dalam melalui purchasing-nya. Nah, dokumen-dokumen tadi, Pak, mulai dari perencanaan, persiapan sampai ke pemilihan tadi, purchasing-nya kalau bisa dikumpulkan. Artinya kita sudah punya 4 dokumen ini. Terus dokumen kontraknya, surat pesanannya nanti dikumpulkan juga sampai nanti serah terima barangnya. Artinya apa? Kita semua punya dokumen menjadi dokumen asetnya. Dan perlu diingatkan ini, sekarang ini banyak ya penyedia nakal atau tidak tahu atau kurang mengerti, Pak. Ini saya contohkan ada salah satu penyedia di katalog itu merek. Ini ada satu merek misalnya Dell laptop. Ditulisnya di sini adalah PDN. PDN, terus punya TKD-nya 53,85. Wah, teman saya senang banget itu, Pak. Wah, Dell ada TKD-nya. Wah, itu udah mau beli ini. Begitu mau ini tolong dicek lagi. Karena ini ada hal yang tidak pas. Nah, setelah dicek, ternyata ini, Pak, laptop tadi dicek TKD-nya kan 53,85. Setelah kita klik, Pak, ternyata beda, Pak. Artinya apa? Ini adalah luminaire untuk pencahayaan jalan umum. Nah, ini intinya ini. Makanya harus tolong dicek kembali, kehati-hatian. Ini ada beberapa penyedia di katalog karena karena nggak tahu mengelingnya atau memang sengaja memasukkan seakan-akan bahwa barang tersebut punya TKD-nya tinggi. Nah, ini yang sekali lagi perlu kehati-hatian PPK atau pejabat pengadilan dilakukan proses pembelian melalui katalog. Terima kasih, saya kembalikan ke Mbak Aziza. Ya, baik Pak. Terima kasih Pak untuk pembawaan materinya mengenai dengan e-purchasing atau simulasi mini kompetisi dalam katalog atau toko daring. Jadi itu tadi ada beberapa materi yang disampaikan oleh Pak Vidi dan dilanjutkan simulasi pada penggunaan e-katalog. Baik, selanjutnya Bapak Ibu sekalian yang ingin mengajukan pertanyaan atau berdiskusi dengan Bapak Vidi Januardani mengenai materi malam ini,
untuk penggunaan e-katalog, silakan Bapak Ibu sekalian bisa dituliskan pertanyaannya melalui kolom chat, bisa juga melalui raise hand. Baik, Pak Vidi. Ya. Di sini Pak sudah ada pertanyaan dari kolom chat dari Bapak Tri Wirawan Birumas. Izin bertanya Pak, apabila tidak ada penawaran, apa langkah selanjutnya Pak? Ya. Kalau tidak ada penawaran berarti gagal, Pak. Artinya nanti di sistemnya dibatalkan. Di situ ada fitur batalkan. Artinya apa? Sudah ditawarkan, ternyata nggak ada penyedia yang nawar. Makanya kita batalkan, kita bikin paket baru, Pak. Ya, ini pernah terjadi. Ternyata penyedia-penyedia katalog ini kadang-kadang tidak tiap hari buka aplikasi katalog, Pak. Jadi mereka itu tidak tahu kalau diundang mini kompetisi. Nah, kadang-kadang mohon maaf, banyak juga penyedia yang tadi saya sampaikan nggak melihat kompetisi itu. Karena belum ada fitur yang mengasih tahu bahwa ini ada undangan mini kompetisi nih. Kalau diundang lewat email atau lewat WA itu mungkin akan lebih enak lagi ya, tapi ini belum ada. Nah, ini akhirnya banyak penyedia itu nggak tahu kalau ada mini kompetisi. Nah, ini pernah dialami teman-teman, beberapa teman yang menggunakan mini kompetisi. Kok Pak nggak ada yang nawar ya? Terus saya sampaikan, pertama tidak bisa nawar itu karena satu adalah karena kemungkinan penyedia nggak tahu atau memang tidak berminat. Tapi kalau nggak berminat biasanya nggak sih ya. Biasanya cenderung adalah tidak tahu. Maka waktu itu saya sarankan, ya sudah, ada berapa penyedianya Pak? Ada 10. Ya sudah. 10-10-nya kan ada kontaknya ya. Tolong dikirimkan. Nih WA gitu ya ke 10-10 kontak itu bahwa kami sedang melakukan mini kompetisi terkait dengan paket ini. Nah, gitu. Nanti diinformasikan ke mereka. Nah, setelah diinformasikan, ya tadi itu semua diperlakukan sama ya, bukan cuma 1-2 doang yang dikasih. Semua diperlakukan sama, begitu mereka dapat informasi, akhirnya ada yang nawar Bapak Ibu. Jadi Pak Tri, ada yang nawar di situ. Nah, artinya dari situ akhirnya ditetapkan, di situ malah lebih dari satu, waktu itu ada 2 atau 3 atau 4 gitu yang masukin. Artinya mereka nggak tahu kalau ada mini kompetisi. Nah itu, saya itu ditetapkan pemenangnya. Jadi kalau misalnya sudah kita ini nggak ada, kita lakukan yang kedua tidak ada, apa yang dilakukan? Ya sudah, artinya kita opsi adalah ya tinggal pilih salah satu di antara penyedia-penyedia tadi yang menurut kita kinerjanya baik, ruang lingkupnya ada mungkin di sekitar lokasi kita sehingga barang atau respon respon untuk garansinya atau respon servisnya itu akan menjadi mudah, itu jadi pertimbangan juga gitu. Itu Pak Tri ya. Jadi itu memang pernah dilakukan, teman-teman gagal sekali, ternyata memang penyedia itu tidak mengetahui kalau dia diundang mini kompetisi tadi. Nah, kalau sekarang dengan kondisi sekarang katalog, maka paling ideal adalah Bapak Ibu silakan menggunakan mini kompetisi. Kenapa? Ada pengaduan waktu itu lapor ke saya, lapornya gini, Pak, ini ada satu alat itu ada 3 penyedia, Pak. Harganya itu luar biasa berbedanya. Satunya 950.000, yang satunya 800.000, yang satunya 720.000. Harga barangnya cuma 520.000. Wah, ini penyedianya komplain. Ada yang penyedia komplain. Ini kan menjadi risiko persaingan tidak sehat. Nah, untuk itulah maka kehati-hatian PPK di dalam purchasing maupun mini kompetisi ini sekali lagi harus memperhatikan itu. Makanya referensi itu tadi sebagai dasar untuk menguatkan kita sebagai dasar untuk menegosiasi atau mendapatkan harga yang wajar. Nah, itu apalagi harga di katalog ini adalah harga tertinggi. Kurang lebih begitu. Baik, terima kasih Pak. Izin bertanya bisa Pak? Sekali Boleh, lagi. Pak.
Ya, biar enak aja Pak J. Enggak, itu kan Silakan Pak. terkait untuk penawaran, Pak. Apakah ada jangka waktu atau batasan di mana kita membuka penawaran itu, Pak? Kira-kira ada aturannya atau gimana, Pak? Terima kasih, Pak. Ya, baik Pak Tri. Di katalog ini tidak seperti tender ya. Artinya kalau di tender itu kan diatur sedemikian rupa, misalnya waktu pemasukan, jam berapa, segala macam diatur ya. Di katalog ini di KPK 122 itu tidak detail, tapi di panduannya itu sudah ada. Artinya apa? Kita tidak ada ketentuan ngasih berapa hari, 2 hari, 3 hari, 4 hari, tidak ada. Kalau tender kan ada ya, jelas itu aturannya berapa hari. Kalau ini tidak. Artinya bisa saja kita hanya memberikan waktu misalnya cuma 60 menit misalnya, 1 jam misalnya, boleh. Tapi asal penyedianya diinformasikan. Artinya apa? Mereka udah siap-siap nih. Oh, cuma kasih 60 menit, artinya apa? Mereka bisa bersaing. Tapi kalau kita 60 menit, takutnya mereka nggak ada yang tahu, ya sayang juga gitu loh. Jadi batasan waktu tidak diatur di dalam apa namanya, di dalam proses purchasing-nya. Tapi ini yang sekarang muncul di sistem itu Pak. Jadi kalau tidak melakukan transaksi atau komunikasi selama 3 hari, 3 hari kerja tadi, itu sistem akan membatalkan secara otomatis. Nah ini yang sekarang lagi rame nih. Kok tiba-tiba paketnya dibatalkan secara sistem? Nah ini karena apa? Dianggap tidak ada apa ya, aktivitas, sehingga dianggap sama sistem dikunci. Nah mau nggak mau akhirnya membuat baru gitu. Kurang begitu Pak Tri ya. Nah waktunya berapa lama tadi tidak diatur, jadi boleh kita menentukan sendiri. Tapi biar lebih fair ya kita informasikan. Saya di sistem kan udah tadi dikasih berapa hari, 2 hari. Nah sampai jam berapa itu kan istilahnya kita sudah tentukan. Cuma 60 menit silakan. Tapi sarannya adalah tolong diinformasikan ke teman-teman pelaku usaha, kan ada daftarnya itu biasanya. Kita sudah ada daftarnya itu. Nah, itu nanti tinggal dikirim ke nomor resellernya atau nomor WA-nya itu kan ada. Tujuannya mereka biar membuka di aplikasinya. Kurang lebih begitu, Pak. Baik, Bapak. Terima kasih atas pencerahannya, Pak. Sama-sama, Pak. Iya, baik. Membantu ya Pak Wirawan. Baik Bapak Ibu sekalian, silakan jika ada yang ingin ditanyakan kepada narasumber kita mengenai dengan penggunaan e-katalog atau purchasing. Tadi sudah dijelaskan simulasinya, mungkin ada yang ingin ditanyakan mengenai simulasinya ataupun juga mengenai materi-materinya. Ya. Tadi dipaparkan salah satu judul temanya itu, yaitu ada yang pertama tadi ada persiapan purchasing ya, Bapak Ibu sekalian, ada dokumen persiapan pengadaan, ada alur purchasing, dan yang terakhir tadi ada proses simulasi e-katalog, penggunaan e-katalog. Jadi Bapak Ibu sekalian, semoga tadi bisa dijadikan referensi untuk Bapak Ibu sekalian dalam proses pekerjaannya. Ya. Ya. Bagaimana Bapak Ibu sekalian? Begitu, Mbak Aziza. Artinya sebenarnya dengan situasi sekarang ini purchasing paling ideal adalah mini kompetisi. Nah, paling ideal itu. Karena penyedia itu pasti lebih dari satu. Nah, ini harapannya adalah ada persaingan mendapatkan harga yang terbaik. Kecuali kalau memang cuma satu, itu adalah dengan metode negosiasi. Kan begini nih, sekarang muncul misalnya ada laptop, ada 3. Misalnya kita dari 3 merek itu kita milih A. Nah, artinya apa? Saya nggak pakai mini kompetisi, saya milih merek A. Nah, ketika teman-teman memilih merek A, harus ada justifikasi teknis tadi itu. Alasannya apa, kenapanya, nah itu yang harus diperhatikan. Nah, itu yang nanti menguatkan kita suatu saat kenapa kita menyebutkan merek begitu. Ya, Nah, sekarang kan banyak teman-teman sekarang ini katalognya masih menggunakan
menggunakan metode negosiasi, belum menggunakan mini kompetisi. Nah, ini harus tolong mulai dilakukan mini kompetisi. Memang tadi alurnya agak panjang, tapi setelah kita pertama kali mencoba, nanti akan terbiasa kita dengan mini kompetisi. Sekali lagi untuk mendapatkan harga terbaik. Karena sekarang ini banyak banyak kekhawatiran terkait dengan konfliknya, terkait dengan harganya. Karena harga sudah ditentukan sendiri oleh penyedia, sehingga nanti penyedianya naikin dulu nih di harga di katalognya, nanti komunikasinya di belakang. Nah, ini yang harus kehati-hatian teman-teman di dalam proses katalog dengan KPK 122 tahun 2022. Beda dengan katalog dulu. Kalau dulu kan enak, karena apa? Sudah prosesnya penyedia yang tayang, harganya semua sudah diproses, dinegosiasi oleh teman-teman Pokja atau verifikator waktu itu. Kalau sekarang kan tidak, ya. Jadi ini yang harus disiapkan kehati-hatian. Jangan sampai nanti harganya dianggap harga kemahalan, maka referensi harga itu nanti tolong benar-benar disiapkan kalau memang ada. Kurang begitu. Iya, baik Pak. Terima kasih Pak. Semoga apa yang disampaikan oleh Pak Vidi menjadi referensi untuk Bapak Ibu sekalian, khususnya pada penggunaan e-katalog. Ya, baik Pak Vidi, di sini ada pertanyaan dari Pak Adroni Fazla. Di manakah kita dapat mengetahui adanya kecurangan dalam proses e-browsing dalam menentukan penyedia pemenang? Ya. Sebenarnya kalau tadi kita menggunakan mini kompetisi, itu kan jelas. Karena nanti yang muncul adalah harga terendah, Pak. Artinya kecurangan di sini adalah biasanya kalau ya konfliknya di sini adalah harga, Pak. Harga yang memang menjadi permasalahan di dalam risiko kecurangan tadi, Pak. Makanya kalau kita lihat di pengumuman LKPP, ya sebentar saya coba cek. Nah, ini mudah-mudahan ini saya share coba. Nah, ini, Pak. Nah, ini yang menjadi kehati-hatian di sini. Karena apa? Bagi para penyedia katalog yang harap pastikan bahwa harga produk yang ditayangkan merupakan harga terbaik, wajar, dan kompetitif. Hindari terjadi kerugian negara atau belanja keuangan. Apabila ditemukan harga yang tidak wajar, maka berhak untuk menghentikan. Karena tadi itu, saya contohkan tadi, ada satu produk, Pak, yang tadi itu, satunya harganya 950.000, satunya 850.000, satunya cuma 750.000. Nah, padahal harga barang dijual di luar itu cuma 550.000. Jadi ini hampir di atas 50, hampir 40-an% ini harganya di kesannya tidak wajar. Maka di situ tadi artinya apa? Ketika kita sudah punya data dukung atau referensi, itu yang akan menguatkan kita pada saat melakukan purchasing-nya, sehingga benar-benar nanti harga yang kita kontrakkan ini nanti menjadi harga yang wajar. Nah, makanya kalau itu dengan menggunakan sistem negosiasi. Tapi kalau dengan mini kompetisi, kalau pertandingan, idealnya sih ya pasti ada persaingan antara reseller atau dengan pelaku-pelaku usaha yang lainnya. Nah, ini kan kecuali ada ada kong kali kong dengan para reseller ini. Nah, itu yang nanti yang kita belum tahu sampai ke situnya. Tapi sekali lagi kehati-hatian untuk PPK ini terkait dengan kewajaran harganya tadi, sehingga kalau prosesnya saya yakin sudah sesuai dengan ini ya, tapi hanya di harga saja.
Itu yang nanti bisa dimainkan. Artinya apa tadi itu? Karena ini adalah harga tertinggi, ya sekali lagi kadang-kadang PPK-nya sudah komitmen atau dengan pejabat pengadaan sudah komitmen, tolong harganya dinaikkan. Ya, nanti saya nego cuma 50.000 misalnya. Nah, nanti biar ini yang akan punya risiko semacam itu, Pak. Karena sudah ada beberapa muncul semacam itu. Artinya apa? Pada saat nyusun harga ini, mereka request dulu nih, saya butuh barang ini. Nah, penyedia masukin. Nah, ketika masukin ini ada deal-dealan harga. Nah, ini yang kadang-kadang harus hati-hatian itu aja. Kurang lebih begitu, Pak. Ya. Kalau di mini kompetisinya mungkin clear, Pak. Karena itu kan Ya, sudah benar baik. sekali sudah Terima ada kasih, Pak. persaingan ya. Ya. Kalau di mini kompetisi kan ada persaingan, Pak. Di mini kompetisinya. Tapi kalau dengan sistem negosiasi, nah ini yang nanti kan antara deal dia PPK atau pejabat pengadaan dengan penyedianya. Kurang lebih begitu. Selamat malam Pak Pidi. Malam Pak Kurniawan. Di sana udah jam berapa ini? Saya ini sudah jam 9 berapa ini? 10 ya? Iya. Iya, oke. Jadi ini mini kompetisi Pak, apakah regulasinya itu diatur di sistem atau memang ada regulasi khusus Pak? Karena mungkin sistem sudah menyediakan proses mekanisme di LPSE. Iya. Nah, namun regulasinya itu apa memang sudah karena kita ketahui juga kan hampir sebagian di daerah ini Pak, untuk di daerah termasuk PPK, termasuk APIP juga menganggap itu katalog itu adalah pilihan terbaik gitu, karena harganya, padahal kan harganya kan sudah harga satuan tertinggi sekarang posisinya. Iya, betul. Ini bagaimana dengan apakah di sistem saja atau regulasi itu sudah menghendaki model mini kompetisi Pak, sehingga ketika ada katalog kita, advokasi kita, sudah kita bisa rekomendasi kepada PPK atau kadisnya kah sebagai PPK untuk tidak menggunakan lagi metode negosiasi dengan negosiasi gitu. Ya, apakah wajib atau sifatnya baru sistem yang menyediakan? Artinya sistem MPC yang memfasilitasi itu, Pak. ya, Pak Tur. Kalau kita lihat di KPK 122 itu jelas juga sebenarnya. Itu kan ada metode ya, ada 3 metode kan sebenarnya. Negosiasi harga, mini kompetisi, dan competitive building. Di sini untuk negosiasi harga itu kan dilakukan terhadap harga satuan produk dengan mempertimbangkan kuantitas produk yang diadakan, ongkos kirim, atau ketersediaan produk. Artinya ini pilihan Bapak Ibu sekalian menggunakan mini kompetisi maupun dengan menggunakan negosiasi harga. Nah, ketika PPK memilih negosiasi harga harus punya reason atau alasan. Ketika PPK memilih dengan mini kompetisi pasti punya alasan. Nah, ini yang sebenarnya nanti sekali lagi itu pada saat menyusun dokumen persiapan tadi itu tolong benar-benar dikuatkan.
Kenapa saya memilih mini kompetisi? Kenapa saya memilih negosiasi? Kan begitu, Pak. Sedangkan kalau di regulasinya memang hanya di Kepka 122 tahun 2022 saja. Itu pun tadi sekali lagi tidak terlalu detail mengatur mengatur secara kayak tender begitu. Dia hanya diatur secara umum saja bagaimana. Kepka 122 ini kan nanti diikutin dengan guideline-nya. Ada guideline-nya untuk PPK, ada guideline-nya untuk penyedia maupun untuk pejabat pengadaan. Nah, guideline-nya itu kan termasuk regulasi juga ya, artinya. Cuma tadi itu kayak contoh, sekarang kan muncul 3 hari tidak ada transaksi atau tidak ada komunikasi, nah, dianggap sistem membatalkan. Nah, ini kalau kita nyari regulasinya nggak ketemu, Pak Gur. Di mana regulasinya ya kan gitu. Nah, ini yang belum ada secara regulasi yang mengatur kayak tender begitu. Tapi sistemnya yang sudah yang disetting oleh teman-teman LKPP yang sudah mengunci semacam itu. Kurang lebih begitu, Pak Gur. Nah, kalau mau menggunakan mini kompetisi sekali lagi pilih ya sekali lagi biar ada persaingan yang baik, yang sehat, ya, harga terbaik. Nah, itu sebenarnya kita sekali lagi ingin mendapatkan harga yang terbaik. Kalau kita kayak ke pasar itu kan pasti muter sana nyari sini, mana yang terbaik, kan gitu. Nah, ini mini kompetisi ini sekali lagi ini mendapatkan harga yang terbaik seperti tender cepat begitu, Pak. Lebih begitu, Pak Nur. Berarti Pak, kan alasan untuk menetapkan di persiapan pengadaan itu mesti menetapkan dengan cara negosiasi itu apa saja yang menurut Pak Fidi yang tidak boleh tidak boleh diadakan mini kompetisi gitu secara teknis. Tidak boleh. Apa harus pakai mini kompetisi? Tidak boleh dengan metode negosiasi gitu. Ya. Kalau kita lihat di catatan tadi bahwa mini kompetisi itu adalah ketika ada 2 penyedia ke atas ya, artinya ada minimal 2 penyedia yang mempunyai produk atau spesifikasi yang jenis. Artinya kalau sudah ada 2 penyedia, harapannya adalah melakukan mini kompetisi untuk mendapatkan harga yang terbaik. Nah, boleh nggak kami menggunakan negosiasi? Ya, berarti kalau menggunakan negosiasi, berarti kan kita hanya manggil satu ini di antara 2, ya kan? Misalnya ada merek A, ada merek B. Nah, di dalam keputusan ketika kita mau menggunakan negosiasi, pasti kan hanya milih salah satu, ya kan? Saya pinggil A. Nah, alasan milih A itu apa? Nah, itu yang harus dikuatkan justifikasi. Nah, contoh saya misalnya, saya mau beli mobil. Di kabupaten saya, dealer itu cuma ada 1, merek A. Di katalog ada banyak mobil nih, ya kan? Kalau saya mini kompetisi, nanti dapatnya nggak sesuai dengan dealer yang di situ, jadi repot. Kenapa? Barang ya nanti ongkos kirimnya akan berbeda. Terus pengurusan pajaknya kan, pengurusan plat nomornya. Yang kedua nanti kalau ada servis mau kemana, nah, kan begitu. Nah, itu kan menjadi pertimbangan. Ya, ada juga gini, teman-teman, kami juga ada ini contoh kemarin teman-teman kami itu membeli alat tangkap. Ada dua alat tangkap. Dua-duanya produk dalam negeri. Yang satu harganya lebih murah, Pak. Yang satu harganya lebih mahal. Nah, karena alat tangkap ini walaupun sejenis, Pak, tapi tidak bisa kita bandingkan apple to apple. Ya, artinya apa? Kalau kita bandingkan selisih harganya itu kayak kita beli mobil Avanza sama adiknya Avanza itu Kalia ya. Nah, itu kan nggak bisa apple to apple, Pak. Nah,
akhirnya apa? Kenapa saya milih produk A? Mungkin ada karena saya harganya lebih murah. Oke, duit saya cuma cukup itu. Saya pilih model A. Tapi kalau misalnya saya tandingkan, pasti yang harga mahal ini nggak mau, Pak. Ya, artinya apa? Karena nggak apple to apple. Kalau saya bandingkan ini, nggak bisa. Iya. Mesti dia nggak mungkin menurunkan harganya. Harga sama dengan harganya Kaila dengan Avanza, misalnya begitu. Ya, nah ini yang menjadi justifikasi ketika kita memilih mini kompetisi, Pak. Artinya Pak, jangan sampai nanti kita mini kompetisikan, kita maunya dapat harga terbaik, ternyata tadi itu nggak apple to apple. Ya, contoh lagi kalau kita tandingkan misalnya, kita beli apa ya, paling gampangnya itu ya, beli laptop aja misalnya. Kalau laptop begitu kita mini kompetisikan, nggak mungkin nih MacBook kompetisi dengan laptop laptop TKDN. Gitu. Pasti penyedia laptop harganya kan nggak masuk juga dia MacBook misalnya, kan nggak masuk ini dengan harga laptop PDN. Ya pasti dia nggak ikut, Pak. Gitu. Jadi ini yang sekali lagi menjadi pertimbangan persiapan ketika mau memilih mini kompetisi. Nah, beda lagi kalau sama-sama laptop yang speknya sama, yang sekarang di konsolidasi itu kan ada laptop ya, ada yang Acer, ada Zyrex, ada Axio. Kalau itu di mini kompetisi karena spesifikasinya sama, nah silakan. Apalagi dipatok harganya paling tinggi segini. Artinya apa? Di situ mereka bisa menurunkan harga masing-masing. Nah, kalau belinya 1.000, Pak. Nah, kalau beli satu beda. Kalau beli 1.000, ya mereka pasti akan menurunkan harganya di situ. Tapi secara spesifikasinya dia sudah dianggap selevel kan begitu, sejenis kan gitu. Atau kita beli apa lagi ya? Beli laptop juga dengan spek yang sama. Misalnya saya ngomong spek Axio misalnya. Nah, spek Axio itu ada resellernya, Pak. Bisa ada 20, bisa 30 reseller. Kita beli 1.000, nah, reseller ini nanti karena ini kan produknya sama, speknya sama. Otomatis mereka tinggal melakukan pertandingan harga. Makanya sekali lagi pada saat kita memilih mini kompetisi itu tolong diperhatikan beberapa kriteria tadi itu. Apakah Apple, apakah sejenis, segala macam itu. Jangan sampai nanti setelah kita bandingkan, wah ini nggak bisa, kan gitu. Ya, lebih begitu Pak Kurniawan. Ya, makasih Pak Fidi. Silakan Aziza. Iya, baik Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Kurniawan. Baik Pak Fidi, terima kasih Pak. Bapak Ibu sekalian, terima kasih juga untuk Bapak Ibu sekalian yang sudah bergabung untuk materi malam ini. Mungkin terakhir Pak Fidi ada closing statement-nya Pak untuk materi purchasing. Baik, terima kasih. Bapak Ibu sekalian, waktu sudah malam ya, sudah jam 10 kalau di sana ya, di sini jam 9. Yang pasti adalah untuk purchasing atau katalog perlu kehati-hatian Bapak Ibu sekalian. Tolong tetap perhatikan hal-hal yang menjadi catatan-catatan tadi seperti harga, pemilihan metodenya, persiapannya, referensinya, karena termasuk spesifikasinya. Karena sekarang banyak sekali apa yang dipesan sampai di lapangan berbeda. Nah, ini juga hati-hati. Apalagi terkait dengan spesifikasinya, fungsi, dan segala macam itu. Jadi, ini beban berat buat teman-teman PPK, teman-teman pejabat pengadaan saat proses pembelian ini, karena sekali lagi kehati-hatian mulai dari persiapan sampai nanti proses negosiasi atau dengan mini kompetisi yang memang harus kita ikutin karena regulasinya begitu. Kehati-hatian inilah yang nanti akan menguatkan kita sehingga nanti tidak ada masalah di kemudian hari.
Berikutnya adalah tolong administrasi, justifikasi teknis kalau memang kita mau menggunakan negosiasi dengan menyebutkan merek, silakan, tidak ada larangan. Di katalog ini tidak ada larangan, yang pastikan adalah justifikasi. Kenapa saya mau beli merek A, beli merek B. Nah, itu yang nanti dikuatkan. Apalagi kalau ada penguatan-penguatan secara teknisnya, sehingga nanti bisa dipertanggungjawabkan kemudian hari. Kurang lebih itu, semoga bermanfaat. Nanti saran adalah coba sekali mini kompetisi. Nanti begitu kita merasakan mini kompetisi, nanti cuma begini saja, bukan sesuatu yang susah. Memang kalau tadi ngelihat prosedurnya kelihatan rumit ya, apa namanya. Tapi kalau kita belum pernah nyoba, itu nanti kita nggak akan tahu. Yang kedua, dengan mini kompetisi kita akan mendapatkan harga terbaik, sehingga akan menjadi lebih efisien, sehingga bisa dapat menjadi penghematan bagi negara, sehingga uangnya bisa dioptimalkan untuk kegiatan-kegiatan lain yang memang membutuhkan. Kurang lebih itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Saya kembalikan ke Mbak Aziza. Baik, Bapak Vidi Januardani, terima kasih untuk materi yang telah dibawakan malam ini, yaitu mengenai dengan simulasi mini kompetisi dalam katalog atau toko daring. Terima kasih sekali lagi, Pak. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat untuk Bapak Ibu sekalian yang mengikuti webinar malam ini. Begitupun juga kepada Bapak Ibu sekalian yang sudah bergabung pada webinar malam ini. Terima kasih. Dan mohon maaf apabila ada kesalahan selama berlangsungnya webinar. Mohon maaf tadi sempat jaringan saya ada sedikit masalah, jadi keluar. Sekali lagi terima kasih dan mohon maaf. Terima kasih Pak Vidi sudah bergabung. Karena kita juga dibatasi oleh waktu pada pelaksanaan webinar ini, jadi kurang dan lebihnya itu saja dari kami. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Terima kasih Mbak Aziza, Pak Kurniawan, Bapak Ibu sekalian. Selamat istirahat. Terima kasih Bapak. Sama-sama Bapak Patri.